Masih ngantuk gue. Kalian berdua udah pada bangunin aja. BTW nyenyak nggak kalian berdua tidurnya? Kalau nggak nyaman kasih tahu gue ya. Nyenyak kok gue tidurnya. Nggak tahu nih si Nanda, nyenyak apa kagak tidurnya? Kok lu masih ngantuk si Apa jangan-jangan di saat gue sama Nanda tidur, lu nya nggak tidur Kalau gue sih udah pasti nyenyak tidurnya. Dimanapun gue tidur udah pasti nyenyak, asalkan kamarnya nyaman, wangi, bersih dan rapi. Nggak tahu nih, Erika masih ngantuk, padahal jam tidur kita bertiga sama. Bener kata Lunat, jangan-jangan pas kita tidur, dia malah nggak tidur. Mungkin lagi chattingan sama laki-laki baru. Kalau lu sih Nan, udah nggak heran gue. Dari dulu tidurnya udah seperti kebo, dimana badan terletak di situ lu tertidur. Apaan sih kalian berdua? Curigaan terus sama gue. Ya kagak lah gue, chatan sama laki-laki. Daripada gue, chatan sama laki-laki, mending gue tidur istirahat. Gue tidur barengan sama kalian berdua. Emangnya salah kalau gue masih ngantuk? Kalian berdua kan tahu mata gue nih, mudah sendu untuk tertidur anjay. Masih ingat aja lu, masalah yang itu kan dulu. Erikaku sayang, kalau sekarang sih masih sama seperti yang dulu. Hehehehehehe, bercanda tapi seriusan gua nih kalau tempatnya bikin nyaman, wangi bersih dan rapi, apalagi hangat-hangat gitu, udah pasti nyenyak gue tidurnya. Lagian hapus versi Nanda yang dulu, sebab aku tidak hidup di era itu lagi. Ya masih inget lah gue Nan, sampai kapan pun bakalan gue inget terus. Itu kan aib lu, jadinya bakalan gue inget terus. Kata-kata motivasi yang lu sebutin, lu ngeliat di TikTok kan Nan? Soalnya gue juga pernah lihat kata-kata itu lewat di beranda TikTok gue. Lu kayak nggak tahu Nanda aja Dia kan bisa sampai seharian scroll TikTok. Kalau ada perlombaan, siapa tahan. Dan paling lama scroll TikToknya di acara 17 Agustus. Pasti si Nanda, udah pasti juara satunya. Nanda tanpa TikTok, bagaikan kupu-kupu tanpa sayap. Lu bisa aja Nat. Bercandanya, abisnya kagak ada yang bisa gue buat. Ya udah gue scroll TikTok aja sampai seharian. Hitung-hitung ngilangin kegabutan gue. Iya gue pakai kata-kata itu dari TikTok. Abisnya bagus sih kata-katanya. Ya udah gue pakai aja. Gabut terus lu Nan. Udah nggak heran sih kalau udah kaum rebahan, pasti bawaannya gabut terus. Entar kalau lu gabut Nan, kabarin aja kita berdua. Siapa tahu kita berdua bisa bantu lu. Scrollin TikTok lu getuh. Bercanda kok Nan. Lagian Nan, kalau gabut ya healing gitu. Jangan scroll TikTok terus. Apa lu kagak bosen seharian ngeliatin TikTok? Gimana mau healing setiap kali gue ajak kalian berdua, selalu aja gak bisa. Gue telepon Nadia, dianya sibuk. Gue telepon lu, bilangnya sibuk juga. Ya kali gue healing sendirian. Kalau healing bareng kalian berdua kan enak, seru juga kan. Makanya lain kali jangan terlalu sibuk biar kalian berdua nemenin gue. Waktu itu gue beneran sibuk Nan. Tapi kalau sekarang sih waktu gue udah banyak, kagak seperti dulu. Kalau dulu kan harus ngurusin banyak hal karena sekolah. Kalau sekarang atau nanti lu ngajak healing sih, gue langsung gas-gas aja. Lu sih enak Nan, tamat lebih dulu daripada gue. Jadinya lu punya banyak waktu, sedangkan gue sama Erika belum selesai sekolahnya. Iya kan Iya Nan, makanya waktu dulu pas masa-masa sekolah lebih banyak sibuknya ketimbang ada waktunya. Tapi coba sekarang lu ajak gue healing, langsung OTW berangkat gue. Iya, bener kata lu Nat, kita kan beda setahun sama Nanda. Kita memang beda setahun, tapi masa iya sekolah tanpa ingat waktu? Kalian berdua sekolah apa joget-joget di TikTok? Lama bener sekolahnya, sekolah terus, mikirin sekolah terus. Yang ada kita tua di bangku sekolah. Sekolah pun kita dari pagi sampai pagi. Pas mau ngelamar kerja malah gak diterima sesuai bidang kita. Giliran yang gak ada sekolah atau sekolahnya sebentar saja, malah keterima kerja. Di negara kita kan sekarang begitu, tanpa orang dalam, kita cuma butiran debu. Kata lu, ada benernya juga sih Nan. Di negara kita kan, sekarang memang begitu. Kita capek-capek sekolah lama-lama, ngeluarin biaya yang cukup banyak. Begitu, mau cari kerjaan malah gak ada lowongan sama sekali. Begitu ada lowongan kerja, pas mau ngelamar kerja malah gak terima. Tapi sekolah itu juga penting Nan. Minimal kita bisa sedikit tahu tentang pengetahuan, biar gak terlalu dibodohi orang nantinya. Bagaimana menurut lu Kalau menurut gue sih, ada benernya ada salahnya. Karena tergantung perusahaan atau tempat kerja yang ingin kita lamar.
Sebab tidak semua perusahaan begitu. Semua itu tergantung dari mereka. Bagaimana cara mereka berpikir? Kalau dia nyari pekerja yang berbakat, maka lamaran kerja kita bakal diterima setelah lulus interview. Tapi kalau masuk lewat jalur orang dalam, tak perlu interview pun, bakalan diterima 100%. Bukannya gue sok tahu atau yang gimana-gimana, tapi itulah keseringan yang gue lihat.